Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an ba'dit tabi'ina, dari sebagian golongan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang lahir di zaman sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya zaman tabi'in. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Annahu qala, bahwasanya sebagian tabi'in ini berkata, man tadhaharat alaihi ni'amu falyukthir dzikrallahi falyukthir dzikra alhamdulillahi wa man kasurat humumuhu fa'alaihi bil istighfari wa man alahha alaihi al-faqru falyuksir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Man, siapa orang, tadhaharat, yang telah nampak, alaihi, padanya, an-ni'amu, beberapa kenikmatan, falyuksir, maka hendaknya ia memperbanyak, zikra, menyebut kalimat alhamdulillahi, kalimat alhamdulillah, segala puji milik Allah. Waman, dan siapa orang kasurat, yang banyak, humumuhu, kesedihannya, keresahannya, fa'alaihi, maka hendaknya bagi dirinya, bil istighfari, memperbanyak beristighfar. Waman, dan siapa orang alaha, yang sempit, ya, yang terhimpit, alaihi, padanya, al-faqru, kesulitan hidup, kemelaratan, falyuksir, hendaknya ia memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya bagi seseorang untuk menghindari perbuatan dosa, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk menjalankan perintah Allah, illa, kecuali, billahi, atas kehendak Allah, al-aliyyi, zat yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha luhur. Waruya, dan diriwayatkan, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nabi bersabda, idza kana fit ta'ami arba'atun faqad kamula sya'nuhu. Idza kana, apabila ada bagi seseorang, fit ta'ami, dalam makanannya, arba'atun, terpenuhi 4 hal, faqad kamula, maka sungguh telah sempurna, sya'nuhu, keadaannya, kulluhu, seluruhnya. Idza kana, apabila ada itu makanan, min halalin, dari makanan yang halal. Wa idza akala, dan apabila memakannya, dzakara ismullahi, menyebut nama Allah, alaihi, kepadanya. Summa, kemudian, taksuru, memperbanyak, alaihi, baginya, al-aidi, ya, tangan-tangan yang untuk memakan makanan itu. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai, minhu, dari makan, hamidallah, memuji kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membahas pada catatan kitab Tanbihul Ghafilin. Babnya adalah maja'a fis syukur, apa yang harus dikerjakan dalam rangka syukur nikmat. Hidup ini 2 pilihan. Kita diberikan nikmat oleh Allah,
apakah kita akan menjadi orang yang syukur nikmat atau kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Pada dua hal yang lain, di satu sisi adalah nikmat, di sisi lain adalah musibah. Ketika musibah sampai kepada kita, apakah kita mau sabar atas musibah atau kita mengingkari atau tidak menerima ya, atas musibah yang datang kepada kita. Jadi syukur atas nikmat, sabar atas musibah. Inilah kehidupan. Karena hidup itu tidak lepas dari nikmat, musibah. Nikmat itu kesenangan, kebahagiaan, musibah itu kesedihan, ketidaksenangan. Hidup kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Ada ketemu senang, ada ketemu sedih. Karena memang dua hal. Tidak mungkin antara senang dan sedih bercampur, nggak mungkin. Nggak mungkin. Senang sama sedih, bagaimana ngumpulinnya? Susah. Kalau terima duit, habis gajian, senang. Ntar udah tanggung bulan, akhir bulan, duit udah habis, buat kebutuhan banyak, sedih. Begitu tongol tanggalnya, dapat gajian, senang. Nah itulah kehidupan. Kita di keluarga juga begitu. Dengan istri kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Istri menyenangkan kita, senang kita. Istri menjengkelkan kita, bagaimana? Sedih kita. Dengan anak kadang-kadang begitu. Anak kadang-kadang membahagiakan kita, senang kita. Tapi kadang-kadang anak-anak juga menyakiti kita, sedih kita. Dengan saudara begitu juga. Dengan tetangga bisa nggak begitu? Ada tetangga yang bikin kita senang, ada pula tetangga yang bikin kita sedih, kesel, bawaannya marah dan sebagainya. Itulah kehidupan. Di saat senang kita bersyukur karena itu sebuah kenikmatan. Di saat kesulitan, saat kesedihan kita harus sabar. Dua hal inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita untuk menapaki jalan kehidupan. Salah seorang dari golongan tabi'in mengajarkan kepada kita, yaitu ada 3 hal. Hal yang pertama, kalau kita lagi dapat nikmat, maka banyak-banyaklah mengucap kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini yamla'ul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Karena kalimat alhamdulillah memberikan bukti tanda kita syukur kepada Allah. Syukur itu mula-mula dengan lisan. Kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, syukur itu bil qalb, hatinya bersyukur kepada Allah bahwa kenikmatan yang sampai kepada dirinya adalah memang datang dari Allah. Hatinya mengakui bahwa saya sehari ini sehat, Allah yang memberikan kesehatan kepada saya. Maka sore hari kita mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Nabi Allah Adam alaihi salam pernah meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kelakuanku ini sudah banyak yang
menyimpang dengan sebab ucapanku dan perbuatanku. Lewat ucapanku dan perbuatanku, maka aku ini telah banyak menyimpang dari karunia. Lalu kalimat apa yang bisa mengembalikan aku supaya bisa syukur nikmat? Maka kata Allah, faqul alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Baca 3 kali wahai Adam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbul alamin, ya, yang menguasai seluruh alam. Hamdan, ya, sebuah pujian, yuwafi ni'amahu, yang menyeluruh atas kenikmatan-kenikmatan yang sampai kepada kita. Wa yukafi'u, dan Allah yang mencukupi mazidahu, tambahan yang kurang dalam diriku. Pada hafal enggak kira-kira? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Itu pagi hari dibaca 3 kali, sore hari dibaca 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada yang membacanya wa yukafi mazidah. Ya. Kalau yukafi dari kafa, ya. Yakfi yukafi. Kalau yukafi'u kafa'a, Allah yang mencukupi tambahan buat kita atas segala kekurangan kita. Itu kalimat luar biasa. Yang ketiga, syukur nikmat itu bil qalb, bil jawari, ya. Bil lisan, bil qalb, bil jawari. Lisan kita mengucap alhamdulillah, hati kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, lalu buktikan dengan anggota badan, dengan gerakan. Kalau nikmatnya bertambah rizki, maka tambahkan sedekah. Kalau nikmatnya kesehatan, maka tambahkan sehatmu untuk kebaikan. Ya, itu tandanya syukur nikmat. Allah sudah menyediakan nilai tambahnya bagi orang yang bersyukur sebelum orang itu meminta. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bisa bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Karena itu setiap gerak langkah kita, kalau permulaannya diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka terakhirnya harus diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Saya dulu masih MI itu diajari nama guru, ya, nyanyian, ya, bismillah sudah kuucapkan, ya, apabila aku telah selesai mengerjakan, maka alhamdulillah aku ucapkan. Nah, itu pekerjaan yang baik bagi setiap orang mukmin. Mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, mengakhirinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau diawali dengan basmalah, maka pekerjaan yang dari sisi zahir tidak ada pahala akan menjadikan sebab ada pahala. Kita makan, memulai makan baca bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak tahu masih pada ingat apa enggak ini? Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku atas rizki yang telah Engkau sampaikan kepadaku, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Kadang lupa, kadang ingat. Ya, ingatnya sama lupanya seringan lupanya. Apalagi lihat makanan enak, makanannya itu
modelnya model nggak usah modal ya. Ada makanan enak tanpa modal, itu suka lupa ya. Ya, orang ngasih kita kadang suka lupa. Kalau kita dikasih makanan orang, sebelum makan kita doakan orang yang ngasih. Kalimat doanya, Allahumma barik li sahibi hadzal ta'am warzuqhu minal halal wa jannibhu minal haram wa taqabbal diyafatah ya akramal akramin. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah berkah li sahibi hadzal ta'am, kepada orang yang menyediakan makanan ini. Warzuqhu minal halal, berikan dia tambahan rizki yang halal. Wajannibhu minal haram, ya Allah jauhkan dia dari harta yang haram. Wa taqabbal diyafatahu, ya Allah terimalah perjamuan yang diberikan kepadaku. Itu tanda terima kasih kita sama orang yang ngasih makan. Kita baca basmalah, kita baca Allahumma barik lana, kita makan. Kalau di awalnya kita lupa baca bismillah, ingatnya di tengah-tengah, maka kita berhenti sebentar lalu membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya Allah, aku membaca bismillah dari permulaannya sampai terakhirnya. Itu cara kita begitu. Cara kita dalam beragama. Selesai makan ya, bersihkan piringnya, jangan tinggalkan makanan satu biji pun di piring, karena Nabi mengajarkan kepada kita, jangan kau sisakan makananmu kemudian terbuang, karena boleh jadi makanan terakhir itulah yang menjadikan sebab kamu berkah. Nasi yang tinggal sebiji atau 2 biji di piringmu itu boleh jadi itu yang bakal jadi berkah. Maka jangan pernah tinggalkan sisa makanan di piring, apalagi kemudian dibuang ke wastafel. Dari wastafel disiram masuk ke got, nyampur sama kotoran yang lain. Itu nangis, Pak. Makanan itu nangis. Karena dia dilahirkan ke dunia, dia hidup ke dunia, itu sesungguhnya supaya menjadi manfaat kepada makhluk manusia. Tapi kenyataannya berapa banyak satu rumah ya dalam satu hari telah membuang sisa makanan. Masya Allah ya. Sehingga ketika kita rapi, cuci tangan, bersihin piringnya ya, kita mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji milik Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan makanan kepadaku, wa saqana, dan telah menyebabkan aku kenyang, wa ja'alana minal muslimin, dan telah menjadikan aku termasuk golongan orang yang berserah diri kepada Allah. Yakin kalau makan kita caranya begitu, yang dimakan makanan halal membawa berkah. Masuk ke mulut dikunyah sesuai dengan aturan mengunyahnya. Jangan asal masuk melebihi kapasitas, nyomotnya banyak, ngunyahnya ya enggak lembut ya, karena berebut sama orang lain ya, maka kemudian masih kasar masuk ke dalam mesin giling perut, itu akan menyulitkan mesin giling ya, bisa menjadikan sebab sakit perut dan seterusnya. Itu dalam hal makanan, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Pada pekerjaan-pekerjaan yang lain kita juga diperintahkan, bahkan diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Contoh khatib dalam berkhutbah. Khatib berkhutbah itu bismillah apa alhamdulillah?
Begitu salam, dia duduk. Bilalnya azan kedua, rapi, dia berdiri. Bismillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Misalnya, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Baru syahadat. Syahadat, sholawat. Selesai sholawat, wasiat, takwa. Itu wajib. Khotib kalau pembukaannya nggak pakai alhamdulillah, khutbahnya menjadi tidak sah. Dalam doa begitu juga. Doa supaya doa kita diijabah oleh Allah diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat. Nanti diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, dan seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahumma, Allahumma, Allahumma. Allahumma selesai, sambung Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terusannya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya hamdalah, terakhirnya juga hamdalah. Betapa pentingnya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jangan kita remehkan. Kalimat ini mengandung faidah yang besar karena kita memuji kepada Allah. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang patut dipuji seluruh makhluk kecuali yang patut dipuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bapak-bapak dipuji, itu kembalikan ya. Bapak cakep deh katanya. Alhamdulillah, cakep begini, yang bikin cakep adalah Allah ya. Masjid ini kalau tidak karena bapak nggak bakalan bisa meriah kayak begini. Apa jawabnya? Alhamdulillah, semua ini milik Allah. Saya nggak ada artinya kalau tidak karena bantuan dari jamaah dan kawan-kawan. Itu begitu, mengembalikan pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang menghina kita, bagaimana Pak? Kalau ada orang menghina kita, maka nggak usah kita marah. Karena ketika menghina kita, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, berarti dia menghina Allah. Jelek banget sih lu. Jelek-jelek begini ciptaan Allah. Kalau kamu menganggap saya jelek, padahal saya ini ciptaan Allah, berarti kamu menghina Allah, karena saya yang menciptakan Allah. Selesai. Itu. Jadi kalau kenikmatan sudah mulai nampak dalam diri kita, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang diajarkan oleh keterangan ini, man kasurat humumuhu fa'alaihi bil istighfar. Siapa orang yang banyak kesedihannya, maka hendaknya memperbanyak beristighfar. Kalau lagi sedih, banyak-banyaklah istighfar supaya kesedihan kita hilang. Ya, supaya kesedihan kita hilang, perbanyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Misalnya sedang mendapati kesulitan dalam hidup,
ada kejengkelan dalam diri, itu segera beristighfar. Ya Allah, begini-begini kan ini saya sudah ikhtiar, Allah menghendakinya seperti ini, mau bilang apa? Astagfirullahaladzim, kenapa saya nggak nerima sama ketentuan Allah? Jadi banyak-banyaklah kalimat istighfar. Kita banyak dosa. Dosa itu menjadikan sebab rezeki kita sempit. Ya. Jadi kalau rezeki kita itu sulit, ya, kita sempit dalam hal rezeki, boleh jadi karena sebab kita banyak dosa. Karena dosa itu seperti saluran air yang tertutup oleh sampah. Saluran air tidak akan mengalir dengan sempurna kalau sampahnya nutupin. Begitu sampahnya dibersihkan, sampahnya dibersihin, diangkat, maka airnya akan mengalir dengan deras, dengan sempurna. Begitu rezeki kita. Rezeki kita seret boleh jadi karena kita banyak punya dosa. Maka solusinya adalah perbanyak beristighfar. Perbanyak beristighfar. Ambil istighfar, penghulunya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pada hafal enggak? Ya, hafal Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Ya, browsing aja di HP sekarang gampang. Browsing di HP judulnya Sayyidul Istighfar. Nanti keluar tulisannya. Kalau keluar dipindahin ke kertas, dicatat sama artinya, lalu kemudian kita jadikan amalan buat kita. Karena siapa orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar, maka akan berguguran dosa-dosanya, sekalipun dosanya laksana buih yang ada di lautan. Buih di lautan kan jumlahnya nggak bisa ngitung. Itu dosa itu akan berguguran manakala kita beristighfar kepada Allah dengan menggunakan kalimat Sayyidul Istighfar. Jadi kalau sedang hammun, ya, sedang ada kesedihan, maka banyak-banyaklah istighfar. Jangan mudah menyalahkan orang lain, apalagi mengeluh kepada sesama manusia. Ngeluhlah kepada Allah. Nabi Yunus aja, ya, ketika mengakui kesalahan bahwa beliau dakwah tidak kunjung kelihatan umat yang mengikutinya, dia kesal, dia tinggalkan umatnya. Apa yang terjadi? Allah berikan peringatan, besar peringatannya. Dia dilemparkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan namanya Dhunnun. Dalam gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, gelapnya waktu malam, kalimat doanya tembus sampai ke langit, didengar oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini masuk dalam golongan orang yang berbuat zalim. Nangis sama Allah. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan dari dalam perutnya. Kata Allah dalam satu hadis qudsi diterangkan,
seandainya Yunus tidak berdoa kepadaku, tidak meminta kepadaku, dan tidak mengakui kesalahannya, maka aku akan berikan dia hidup dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya Allah. Doanya didengar oleh Allah, diijabah, akhirnya keluar dari perut ikan sehat kembali, selamat. Maka perbanyaklah istighfar kalau sedang banyak kesedihan. Yang ketiga, wa man alahha alaihi al-faqru falyuksir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa orang yang terhimpit dalam kesulitan hidup, nah ini yang hadir ini orang sulit apa orang seneng? Ya, hidup sulit apa hidup nikmat, Pak? Ya, masih nikmat ya? Ya, masih dalam kenikmatan Allah. Alhamdulillah. Mana buktinya masih dalam kenikmatan Allah? Setiap hari masih ngantongin duit, nggak pernah nyetak, nggak pernah bikin, tinggal ngantongin ya. Malam ini masih ada rezeki yang buat keperluan makan ini malam, juga buat keperluan besok hari, maka itu adalah kenikmatan ya. Tapi kalau malam ini tidur sudah susah, duit nggak ada, barang yang ada nilainya nggak ada, buat beli makanan nggak ada, tidur nggak bisa karena perutnya keroncongan ya, maka berarti sudah dihimpit kesulitan hidup. Tapi jangan bicara duit nggak ada, HP-nya harga 6 juta HP-nya harga 6 juta, TV-nya flat yang model baru yang berapa itu, yang gede ya. Radionya punya ya. Nah itu berarti tidak terhimpit dalam kesulitan ya. Karena kepentoknya ada yang masih bisa diuangkan, sepeda motornya masih layak, masih bagus ya. Itu namanya tidak alaha alaihil faqr, tidak dalam kesulitan hidup. Tapi ketika kita sudah dalam kesulitan hidup, ya Allah udah diuber-uber utang yang buat bayar belum kelihatan, duitnya kagak ada, kerjaan ya baru berhenti ya, kontrakan 3 bulan belum bisa bayar, diudak-udak sama yang punya kontrakan ya. Anak sekolah beli buku aja kagak ada duit, akhirnya kepaksa buku kelas kemarin masih dipakai ya. Mau buat makan saja sudah susah, maka perbanyaklah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya bagi seseorang untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan tidak ada kekuatan yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada kalimat la haula wala quwata illa billah, ada kalimat lain yang diajarkan oleh Allah dalam kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub hidupnya kesulitannya sudah mentok, padahal dari seorang penguasa, seorang raja ya, hartanya bergelimang, kekayaannya banyak. Tapi kemudian iblis datang kepada Allah, ya Rabb, aku ingin menguji hambamu namanya Ayyub. Kata Allah, nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena Ayyub itu innahu minal mukhlasi, masuk dalam golongan orang yang mukhlas, bukan mukhlis. Tapi saya ingin tahu ya Allah, kayak apa? Oh coba silakan, diizinkan oleh Allah, diuji. Lagi sujud, ditiup api penyakit oleh iblis, maka badannya jadi bentol-bentol merah, gatal luar biasa. Semakin digaruk semakin tambah gatal, akhirnya lecet. Begitu lecet jadi pecah,
begitu pecah jadi koreng sebadan. Masya Allah. Tanamannya ya, dibikin mati sama iblis. Harta kekayaannya dibakar. Binatangnya diracun sama iblis. Sampai anak-anaknya meninggal dunia. Sampai kesulitan dalam hidup, akhirnya dia terusir dari kampungnya. Hidup dalam kesulitan. Cari makan, cari rezeki sudah nggak bisa. Istrinya Siti Rahmah yang cari rezeki. Jadi kuli nyuci, sebulan 2 bulan orang tahu bahwa Siti Rahmah istrinya Ayyub, maka diberhentikan, takut penyakitnya menular. Ganti jualan sayuran, ngambil sayuran kangkung, bayam dari pinggir hutan, dibawa ke kota dijual. Sehari 2 hari laku, seminggu 2 minggu, begitu tahu dia istrinya Ayyub, nggak ada lagi yang beli. Sampai pada akhir kalinya kesulitan sudah mentok, sudah tidak makan berhari-hari, maka Siti Rahmah menjual rambutnya. Rambutnya yang panjang dipotong, dijual, ditukar dengan makanan. Maka begitu pulang Siti Rahmah rambutnya nggak ada, kata Ayyub, sudah cukup, sudah cukup. Hari ini kamu menjual rambut, besok mau jual apa lagi? Sudah cukup, sudah. Maka saat itulah kemudian Nabi Ayyub berdoa kepada Allah. Kalimat doanya pendek. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Hafal enggak? Hafal enggak? Hafal Pak Ustaz ya. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Coba bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, langsung hafal ya. Nggak tahu ntar pulang apa tadi ya. Ya Allah, sesungguhnya kesulitan ini telah mengenai pada diriku, kesulitan yang sangat amat, sementara Engkau Zat yang Maha Penyayang. Akhirnya Nabi Ayyub diperintahkan untuk menginjakkan kakinya ke bumi 3 kali, lalu kemudian keluar air buat mandi oleh Nabi Ayyub dan menjadikan sebab wasilah kesembuhan penyakit Nabi Ayyub. Jadi kalau sudah mentok ya sudah, kembalinya kepada Allah. Ada pula doa, yaitu doanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun, Fir'aun kalah, maka kekerasan yang berlaku. Begitu ya, sang penguasa dengan rakyat, sekalipun kebenaran itu ada di tangan rakyat, maka tetap yang benar, yang menang adalah penguasa. Itu akan begitu. Contohnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun ya, kalah dalam debat, maka kemudian kekuasaan yang dipakai, Musa dikejar dengan tentaranya. Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, karena ada orang baik yang ngasih tahu, wahai Musa, kamu mending pergi malam ini dari negeri Mesir, sebab kalau kamu nggak pergi besok kamu ditangkap. Maka Nabi Musa nggak tidur malam itu, mempersiapkan ya, semua umatnya diajak berangkat meninggalkan negeri Mesir. Sudah melewati tengah perjalanan, ketahuan sama Fir'aun, dikejar. Nabi Musa jalan kaki, Fir'aun naik kuda, pasti bakal ketemu. Jalan terus sampai kemudian ada di pinggir Laut Merah. Bagaimana mau nyebrang, kapal nggak punya. Sementara di belakangnya
Fir'aun dan tentaranya, di depannya adalah lautan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Inilah doa kalau sudah mentok. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal enggak yang ini? Hafal juga Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin belakangnya hafal. Wala haula wala quwwata illa billahil. Allahumma ya Allah, laka milikmu alhamdu segala puji. Wa ilaika dan hanya kepadamu al-musta'an, ya. Al-mushtaka, tempat untuk mengadu itu hanya kepada Allah. Wa antal musta'an, dan engkau adalah zat yang memberikan pertolongan. Kembali kalimat akhirnya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah perintahkan, hai Musa, pukul lautan. Dipukul lautan, terbelah menjadi tol laut 12 jalur. Lewatlah Nabi Musa dengan 12 suku bangsa Bani Israel melewati Laut Merah. Begitu Fir'aun dan tentaranya mengejar, lautan itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kalimat-kalimat yang diajarkan kepada kita saat-saat tertentu kita membutuhkan. Namanya pisau, senjata. Senjata itu harus selalu ada dalam diri kita. Kalau dapat nikmat, banyak-banyak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sering sedih, banyak kesedihan, banyak-banyak baca Astaghfirullahaladzim. Kalau kesulitan, banyak-banyak mengucap kalimat La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.